Selamat siang, selamat Om Swastiastu. Pada siang hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak. Hari ini kami dapat hadir di gereja HKBP, Pak Pendeta ya, HKBP Huria Kristen Batak Protestan di Jalan Belitung, Petungan, Denpasar Selatan. Perkenalkan, saya Kombes Pol Wahyu Pamungkas, saya Kapolresta Denpasar. Kemudian saya di sini bersama Ibu Kapolsek, ini Bu Kalpika, Bu AKP Kalpika, kemudian di belakang ini Pak Kasat Bimas, ini Pak Cok Arif, kemudian belakangnya lagi Kanit Lantas Polsek ya Pak ya. Kemudian sebelah kirinya Pak Kasih Humas, guys. Kemudian depannya lagi Pak Kasat Intelkam ini Pak. Kemudian paling depan ini Pak Kabak Sumda, ini Pak Putra, dan ini adalah staf Babin Kamtipmas, kemudian Polisi Banjar yang ada di wilayah Denpasar Selatan. Yang terhormat Bapak Pendeta Firdaus Hutosoid Pak ya, STH, kemudian yang kami hormati juga Pak Lurah. Pak Lurah di mana Pak Lurah tadi ya? Ada tadi Pak Lurah. Oh iya, di belakang Pak Lurah. Pak Lurah Pak IKD Ermanto Esos. Kemudian Ketua Dewa Kaunonia Sintus Bapak Sintua Boru Sinaga. Kemudian Ketua Dewa Marturia Esanto Esiotang, kemudian Ketua Dewan Diakoni, saya baca Pak ya, Situa Asima Junta, kemudian Kepala Pengamanan Internal Gereja HKBP Pak Erpin Hodingan Simajunta. Oke. Kemudian Ketua Seksi Sekolah Minggu Perempuan Remaja dan Naposa kaum Bapak kaum lansia, ada ya? Kemudian para jamaat, perwakilan para jamaat gereja HKBP Denpasar. Saya mohon maaf sebelumnya jika apa yang saya sampaikan ada Bapak, ada Ibu. Nah, karena di dalam kerpean saya ini tidak tertulis Bapak dan Ibu. Nah, ini yang salah, namanya Ibu Kapolseknya. Terima kasih sekali lagi waktu yang diberikan kepada saya. Jadi pada hari ini kami melaksanakan kegiatan Minggu Kasih Pak Pendeta. Kegiatan Minggu Kasih ini merupakan kegiatan yang dilakukan serentak di seluruh jajaran, khususnya di Polresta Denpasar. Ini setiap minggu Bapak. Setiap minggu kami door to door dari gereja satu ke gereja lainnya. Dilaksanakan di setiap polsek, kami punya 7 polsek, yaitu di polsek khusus wilayah kota Denpasar itu ada di Denpasar Selatan hari ini. Jadi saya memutar Pak Pendeta dan para jamaah sekalian dan para ketua, saya memutar di masing-masing gereja dengan jumlah yang mohon maaf tidak terlalu besar. Harapan kami saya bisa bertemu dengan, bahasa kami adalah pentolan-pentolan Pak, begitu. Jadi para ketua, para pengurus yang bertanggung jawab, termasuk para Pak Pendeta, terkhususnya itu. Kemudian dilaksanakan juga di Polsek Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar Utara, dan juga kami punya wilayah 2 di wilayah Badung, Pak Pendeta dan para jamaah itu di Kute dan Kute Selatan. Itu kami laksanakan di Polsek Kute dan Kute Selatan. Itu secara berkelanjutan di setiap minggu. Ini merupakan program dari Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit, yang kemudian diteruskan oleh Bapak Kapolda Bali. Dan secara di lapangan kami laksanakan di setiap polsek secara serentak, namun saya berada di, selalu berganti-ganti. Di minggu ini adalah di minggu Polsek Denpasar Selatan. Tujuan dari program ini Pak Pendeta dapat kami sampaikan bahwa yang pertama tentunya kami ingin mendekatkan diri Pak Pendeta kepada seluruh lapisan masyarakat, utamanya di elemen-elemen yaitu di pemulisian masyarakat, khususnya yang ada di
umat Kristiani maupun di umat Katolik. Di mana selain kegiatan ini juga kami perlu sampaikan Pak Pendeta dan para jamaah, kita juga melaksanakan kegiatan Jumat Curhat. Sama dilaksanakan di setiap hari Jumat. Kami memutar kepada tokoh-tokoh masyarakat juga Bapak. Itu kita laksanakan minggu kemarin hari Jumat itu, kebetulan juga sama saya di Polsek Denpasar Selatan, bertepatan. Selain kita mendekatkan kepada masyarakat, utamanya kita dalam rangka memperkenalkan atau mendekatkan kepada tugas-tugas pokok kepolisian utamanya. Yang pertama kita pada pelayanan kepolisian, kami ada pelayanan SIM, ada pelayanan SKCK, kemudian pelayanan sidik jari sampai dengan pelayanan yang tidak asing lagi, yaitu pelayanan-pelayanan terkait dengan penegakan hukum. Kami ada pelaporan, ada pengaduan, mungkin sudah tahu semua Bapak, Ibu dan pendeta sekalian. Kemudian kami juga melakukan beberapa pelayanan terkait dengan permasalahan sosial. Tentunya di sini kami tidak sendiri, kami bersama-sama dengan unsur TNI dan pemerintahan kota maupun pemerintahan adat atau majelis desa adat. Ini terkhususnya dengan permasalahan-permasalahan sosial. Kemudian kami juga melakukan beberapa kegiatan itu kegiatan pengamanan, itu pengamanan event internasional, nasional maupun pengamanan yang bersifat lokal atau kota. Dalam pelayanan kegiatan pengamanan ini tidak luput dari kemarin juga kita sudah melaksanakan G20, kemudian ASEAN, dan sebentar lagi ada event AIS. Nah, AIS itu ASEAN Bapak. Tidak lepas dari itu saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin kemarin waktu G20 saya belum sempat datang kemari Pak Pendeta. Namun sangat luar biasa pada saat G20 kami masa terbantu. Karena saya mendapat laporan kala itu Kapolsek di sini masih Pak Madeteja. Nah mungkin yang datang ke sini adalah mungkin Babin Pak. Jadi kemarin kami memang meminta khusus kepada seluruh komponen elemen, khususnya juga yang ada di gereja-gereja, tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak Pendeta, Pak Ketua, dan seluruh perwakilan dari jamaah untuk ikut mensukseskan G20 kala itu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak, puji Tuhan, setungkara alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan mendapat pujian, baik dari nasional maupun internasional. Dan kita lihat peningkatan sekarang ekonomi luar biasa. Kita lihat sampai sekarang sudah cukup padat Pak, dan pertumbuhan ekonomi kita lumayan tinggi. Dan ini luar biasa Pak. Dan kita lihat di jalan kemarin sepi, sekarang udah cukup ramai. Sampai kena macet juga kan begitu. Kemudian event-event yang akan di depan nanti tentunya kami dari Polri juga tidak bisa buat sendiri Bapak. Di depan ada event yang lebih besar lagi, yaitu event pemilu. Nah, pemilu serentak di tahun 2024, mohon maaf. Di 2024 kita ada event pemilu secara serentak. Yaitu untuk memilih wakil-wakil rakyat, kemudian memilih pemimpin-pemimpin, utamanya presiden di ke depan. Saya selaku Kapolres Denpasar dan seluruh staf sangat mengharapkan yang ketiga kalinya sangat mengharapkan bantuan dari Bapak Pendeta, Bapak Ketua di sini, para pengurus dan para perwakilan jamaah untuk bersama-sama kita menyukseskan dan melancarkan kegiatan ini Pak, pesta demokrasi ini. Karena bagaimanapun ini adalah memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk mengawaki negara ini. Jadi ini merupakan tugas bersama, tugas kami yaitu mengamankan jalannya proses. Nah bukan tugas ya Pak, peran dari Bapak Ibu sekalian dan Pak Pendeta khususnya dan seluruh ketua, ini yaitu ikut mensukseskan, yaitu ikut menjalankan, ikut mengamankan. Bersama-sama kami, bersama-sama dengan seluruh perangkat penyelenggara pemilu,
untuk bisa kita sukses di nanti 2014 di tanggal 14 Februari tahun 2024 kita melakukan pencoblosan di kala itu. Beberapa terima kasih Ibu, beberapa kegiatan sudah dilaksanakan. Kemarin sudah ada DCS, yaitu penempatan calon sementara kan gitu Pak. Baik itu dari DPD, RI, DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kota dan Kabupaten. Dan nanti di tanggal 10 Oktober, yang sekiannya tanggal 2 sampai tanggal 16 sepertinya maju di tanggal 10 Oktober, yaitu untuk pencalonan presiden. Jadi besar harapan kami dan Astungkara alhamdulillah puji Tuhan ini bisa berjalan dengan baik sampai dengan sekarang. Dan ini pasti berkat dari Bapak Ibu sekalian. Ini besar harapan kami untuk ke depan ke sana. Dan tentunya untuk menyikapi hal dimaksud nanti kami juga secara bersama-sama akan secara kontinu Pak Pendeta mungkin bersama-sama kepada jamaahnya. Saya yakin dan percaya di sini saya tadi laporan itu 500 jamaah. Artinya 500 jamaah di bawah Pak Pendeta dan para ketua dan perwakilan semuanya di sini. Kalau sudah mengamankan khususkan, maka dari 500 ini punya keluarga. Jadi bisa 1000 lebih pasti kan begitu. Belum lagi yang mohon maaf di sini ada keluarganya yang masih di Medan, ada di Jakarta. Ini saya lihat semuanya bermarga semua ya Pak. Semua tidak mungkin dari Jawa. Nah, semuanya berasal dari Sumatera Utara dan semuanya sudah ada di Jawa, ada di Bali, semuanya sudah di seluruh wilayah Indonesia lah begitu Pak. Itu besar harapan kami sudah bertambah lagi jumlahnya. Itu besar harapan kami bisa membuat nanti pelaksanaan itu adem, lancar, sesuai dengan harapan kita bersama. Begitupun Polri juga mengharapkan Bapak Ibu sekalian melaksanakan hal itu dan menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian dapat kami sampaikan Pak, kami dari Polres Denpasar menyampaikan ada beberapa hal yang mungkin perlu diketahui. Yang pertama, selain kita mungkin Bapak Ibu sekalian mendengar tentang sekarang program sekarang ini namanya Polisi Banjar Pak, atau Polisi RW kalau di Jawa sana atau mungkin di Sumatera Utara atau mungkin di daerah Sumatera, daerah Kalimantan. Kalau di daerah Irian itu saya kok lupa ada istilahnya beda lagi. Kalau di sana itu kecamatan itu ada istilah distrik. Nah kalau di RT RW saya lupa sih Pak, betul saya mantan sana. Kalau di Jawa itu namanya RW, kalau di sini namanya Banjar. Ada Polisi Banjar. Jadi selain Babin Kamtipmas Babinsa, ini datang Pak Babinsa ya, Pak Babinsa ada ya, Pak Tentara tadi ada. Nah ini Pak Babinsa, ini Pak Tentara, ini setara dengan Kepala Desa gitu, Pak Lurah. Kemudian Babin Kamtipmas di sebelahnya Pak ya. Kita ada Polisi Banjar ini, Polisi RW ini, yaitu polisi yang bertugas di misalnya contoh, yaitu di staf yang ada di Polresta Denpasar. Jadi mereka punya tugas, contoh seperti Pak, sini ada Polisi Banjar Pak ya, ini Pak Made. Perkenalkan Pak siapa? Pak Made Sunarto, ini Polisi Banjar Pak. Tugasnya sebagai Pak, ya? Bukan? Di Intel ya? Nah, masuk di Banjar apa sini Pak? Banjar Geladak, terima kasih Pak. Masih Pak. Jadi tugasnya di Intel Pak setiap hari Pak Pendeta dan para seluruh ketua staf, para jamaah sekalian. Ini merupakan tugasnya di Intel. Namun setelah jam dinasnya beliau juga punya tanggung jawab memantau di Banjar Geladak. Nah, Banjar Geladak, saya kira Glodok, Jakarta Barat. Hampir saya minta doanya beliau tuh. Begitu doa amin, dengar malaikat, oh jadi saya nanti Kapolres Jakarta Barat. Buat di tempat yang mulia ini kan doanya ijabah kalau di kami Pak ya. Mungkin diberkati. Harus banyak-banyak berdoa di sini Pak Kapolsek ya. Jadi nanti selain tugasnya di Intel, nanti di luar jam kerja begitu pulang Pak, nggak boleh pulang dia langsung. Dia harus pantau di sini Pak. Di sekitar di Geladak Pak ya.
Geladak-gelodok, beda-beda dikit, di Geladak. Akan di sini berputar, namun karena polisi Banjar ini tugasnya, ada tugas tambahan ceritanya Pak ini. Dari program Bapak Kabah Rekam yang ditekan oleh Bapak Kapolri pada saat kemarin, pada saat tahun ini, yaitu sudah kita canangkan juga kemarin polisi Banjar. Jadi tugasnya memang seperti itu Pak, dia ada tugas tambahan sebagai polisi Banjar. Ada sama seperti Pak siapa lagi, Pak Kanit Latas masuk nggak polisi Banjar? Nah ini sama Pak, coba berdiri Pak Kanit, Pak Karte. Nah, Pak Karte ini polisi Banjar juga Pak, tapi tugasnya sehari pagi sampai sore itu di Kanit Laka, Kanit Bimas Polsek di Denpasar Selatan. Namun juga polisi Banjar di mana Pak? Banjar Gunung. Nah begitu, Kepuyangan ya. Jadi memang polisi Banjar ini diupayakan yang tinggal di Banjar itu. Tetapi kalau tidak berarti di Banjar sebelahnya. Kalau tidak di Banjar sebelahnya lagi. Jadi harus dimaklumi Pak. Jadi dengan harapan besar kita peran Polri bisa lebih dekat. Kami sadar, kami yakin bahwa jumlah Polri ini kami hanya punya 1.247 personil. Sedangkan masyarakat di sini totalnya itu 900 sekian ribu, hampir 1 juta. Ini yang tetap. Padahal di Denpasar dan Kute ini, Kute Selatan ini banyak yang pendatang Pak. Tiap hari wisatawan datang kurang lebih sekitar 25 sampai dengan 30 ribuan setiap hari. Nambah terus. Yang kembali 10 ribu, nambah terus Pak. Jadi untuk mendekatkan diri polisi Banjar, maka kami memberikan aplikasi atau kami mempunyai aplikasi, yaitu aplikasi Polisi Banjar Hebat. Nah ini bisa di-download di Android. Jadi nanti kita bisa melaporkan di sana Pak Pendeta dan para ketua dan para jamaah sekalian. Jadi di Android, kebetulan baru Android. Kalau di iPhone, saya juga pakai iPhone, itu masih proses. Memang iPhone agak ribet Pak, seperti sudah sulit, mengoperasikannya sulit kan Pak, juga susah, jadi pengajuan, jadi perlu klarifikasi. Tapi dalam bulan ke depan sudah bisa dipakai. Jadi ada aplikasi Polisi Hebat, di aplikasi store bisa diklik. Di sana siap, di aplikasi, betul, Polisi Banjar. Polisi Banjar, nanti mohon maaf berkenan, wah sudah, berarti langsung dapat helm kayaknya Pak Ketua ini. Karena yang sudah mendownload itu dapat helm sebenarnya Pak. Tapi nanti Pak, sebentar. Nanti. Kami bawa helm 3, jadi cuma 3 aja Pak. Nah itu bisa nanti mendaftar Polisi Banjar Hebat. Nantinya di sana kita bisa melaporkan. Kemudian apa tugas menjadi polisi Banjar? Polisi Banjar ini bertugas untuk menerima curhatan dari masyarakat. Polisi Banjar ini tidak sendiri. Kenapa kita namakan polisi Banjar? Polisi itu sebenarnya artinya polisi itu sebagai keamanan ketertiban sebenarnya. Karena sudah menjadi melekat, jadilah polisi itu kita. Nah, kemudian di dalam TNI juga ada namanya polisi militer Pak ya. Nah, ada polisi militer. Kemudian di ini juga namanya Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja. Namun karena di Indonesia dan di dunia sudah melekat, itu namanya polisi. Ya, sudah melekat di kita polisi. Tapi sebenarnya polisinya banyak. Kita Kepolisian Negara Republik Indonesia sebenarnya. Kemudian menerima curhatan. Jadi curhatannya tidak sendiri Pak. Curhatannya itu juga curhatan ke kepala lingkungan juga. Jadi nanti setiap Bapak Ibu melaporkan sesuatu, bukan hanya pidana saja Pak, bukan hanya masalah Kamtipmas saja, tapi contoh misalnya kemarin baru saja ada pohon tetangga itu masuk ke tetangga sebelahnya. Kemarin Polsek mana ya kemarin ya? Denpasar Utara, nah, laporan kemarin. Itu juga menjadi tugas dari polisi Banjar. Polisi Banjar adalah polisinya sendiri, kemudian dari kepala lingkungannya sebagai polisi.
kemudian melakukan paruman seperti itu. Dan beberapa permasalahan lain kemarin ada juga masalah KDRT, tidak usah sampai ke pengadilan, jangan sampai sidik, cukup diselesaikan. Kemudian permasalahan ada keributan tetangganya nyetel tip dari pagi sampai dengan malam, nah seperti itu. Itu juga menjadi tanggung jawabnya, jadi menerima curhatan. Lampu mati, nanti ditanggung jawab bersama. Jalan berlubang dan sebagainya. Nanti menjadi masukan ke pemerintahan kota seperti itu. Dan juga ini menjadi juga tanggung jawab bersama. Kurang lebih seperti itu Pak, tugasnya di Polisi Banjar, menerima keluhan, menyelesaikan di tingkat Banjar. Kalau tidak selesai nanti diselesaikan di tingkat desa. Ada namanya si Pandu Beradat, Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Adat. Nah itu udah mulai Pak. Pak Babin Kamtipmas, Pak Babinsa, Kepala Desa Adat, kemudian Pak Pecalang mulai pegang perang, Pak Lurah itu udah mulai bertanggung jawab. Nanti kalau selesai diharapkan selesai di tingkat itu Pak, begitu. Namun harapan kami bisa selesai di tingkat Banjar. Nah seperti di sini harapan besar kami juga bisa ikut Pak nantinya, utamanya di ke depan. Selain Kamtipmas itu ada yang lebih besar lagi itu pemilu. Kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan, dan saya juga membuka hotline Pak, hotline kami, jadi kami itu pegang handphone, kecuali ini Pak, ini handphone yang pribadi sebenarnya Pak, karena kalau handphone ini saya pegang oleh ajudan Pak, saya akan membalas setiap apa yang disampaikan, kecuali satu pada saya tidur. Kalau saya tidur dipegang oleh ajudan, kalau ajudan tidur terjawab, itu tanda kutip Pak. Berarti yang pegang orang lain, itu tidak boleh. Itu tidak boleh pendeta. Jadi begitu pendeta. Jadi seperti itu. Nanti nomor HP kami, hotline kami 081 558 05 2000. 081 558 05 2000. Ada artinya, cerita sedikit Pak. Kenapa kok 2000? Ini bukan hotline auto 2000 Pak ya, bukan. 2000 itu rating kami Pak Pendeta. Kami rating 2000. Kemudian 05 itu, nah kebetulan saya anak nomor 5. Begitu saja. Pas beli nomor itu dapatnya itu Pak 05. Nah 05 tadi ngarang Pak. Nah, begitu. Kalau yang 2000 malah rating saya. Kurang lebih seperti itu Pak Pendeta. Jadi terima kasih Pak Ketua Pengamanan Gereja Pak. Terima kasih sudah mendownload. Nanti yang lainnya silahkan mendownload. Boleh lapor tanpa malu, karena tidak terdaftar, nanti tidak akan tahu. Oh yang lapor siapa? Mungkin ada keributan di sebelah, aku sungkan ya. Dan dalam laporan itu ada laporan merah dan laporan hijau. Laporan merah contoh nanti ada keributan itu merah, ada kebakaran itu merah. Dan nanti dari Polisi Banjar ada operator menyalurkan ke pihak pemadam, itu pasti. Jadi nanti akan disalurkan Pak. Misalnya yang tidak bisa diterima itu hanya curhatan hati Pak yang tidak bisa terima. Contoh tanggal tua itu sama. Terus kehilangan kekasih, oh ada Pak. Ada laporan juga ini. Saya sudah bilang kalau kehilangan kekasih nggak bisa Pak, ternyata ada benar. Ini saya boleh cerita Pak, pengakuan dosa kan boleh. Tapi ini pengakuan laporan Pak, tapi kan daerahnya nggak boleh. Di situ ada laporan kehilangan istri 3 hari tidak pulang ke rumah, ada Pak. Akhirnya nomor dapat, kita mintakan nomor teleponnya Pak, istrinya. Kemudian kami dari tim Polisi Banjar bingung nggak tahu Pak Polisi Banjar, kan terima laporan aja ini ya. Kemudian dari operator melampaikan kepada Satuan Reserse dan Intel. Ini Pak yang Pak kacamata ini, makanya rambutnya agak ke belakang dibanding saya, karena dia ini, saya suka menganalisa Pak. Ya, rambut habis, pusing dia Pak, mencarilah lokasinya di mana tempatnya istrinya, dapat Pak ternyata. Selesai permasalahan. Masalahnya Pak saya kurang tahu Pak, enggak boleh tahu pribadi kan Pak. Seperti itu, jadi ada juga seperti itu. Ada juga masalah penerangan jalan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih utamanya ke Pak Lurah dan khususnya kepada Pak Wali Kota, karena beliau ternyata benar-benar mensupport dengan laporan ini.
termasuk beberapa lampu, jalan lubang itu disikapi oleh Pak Wali Kota. Beliau luar biasa. Begitu dilaporkan, yang pusing kenalah Pak Lurah kan begitu. Pak Lurah dapat Pak Camat, Pak Kepala. Jadi semuanya itu jadi bekerja bersama. Ternyata kemarin ada beberapa di daerah Denpasar Timur, Denpasar Utara, itu langsung diaspal, ditambal oleh dari dinas PU Pak ya. Ini terima kasih dan beberapa lain Pak. Jadi memang kita berkolaborasi. Dan mungkin suatu saat Bapak kalau ada suatu permasalahan itu mungkin kami akan juga mengajak. Karena pada saat ada laporan itu langsung bunyi di notifikasi, langsung pusing Pak, stres ke Polisi Banjar. Mau tidur nggak jadi. Wah, ada apa ini Banjar saya ini. Langsung dapat notifikasi. Plus kalingnya nggak bisa tidur juga Pak, dapat notifikasi kalingnya. Nah ditembusi oleh Babin Kamtipmas juga dapat tembusan. Seperti itu. Jadi semua punya tanggung jawab. Dan nanti apabila Bapak sekalian terus kemudian suatu saat dilibatkan ya mohon dimaafkan Pak. Memang kami menganggap Bapak sekalian, Pak Pendeta, Pak Ketua ini juga merupakan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mungkin itu Pak Pendeta yang bisa sampaikan. Dan luar biasa ini saya bisa ngomong 20 menit nyaman sini Pak, dingin gitu. Tempat berdoa banyak sekali doa saya Pak tadi, doa di Glodok lah, Jakarta Barat lah kan begitu, doa sekolah lah kan begitu. Dan kami berharap juga nanti berkenan di penghujung acara ini kami bisa diberikan doa Pak, jika bisa kesukseskan dalam mengabdikan kepada negara, kemudian dapat melaksanakan pemilu utamanya di kedepannya Pak. Mohon maaf Pak Pendeta, saya masih punya 2 helm lagi Pak Pendeta. Jadi saya harus menurut 1 helm lagi. Mungkin sebelum ini mungkin yang sudah dari jamaah Pak Pendeta, mohon maaf yang sudah kenal dengan, yang pernah ketemu dengan Polisi Banjar Pak, mungkin sudah ada. Yo Pak helmnya 2 nggak bisa Pak Ketua, cuma 1 Pak. Oh iya Pak, sudah pernah berinteraksi sama beliau Pak, Polisi Banjar? Oh Pak Made, luar biasa, kayaknya memang beliau sudah kemana-mana Pak Made ini. Helmnya 2 Pak. Oh sudah aplikasi. Oh. Mohon maaf Pak, helmnya 1 Pak, nggak bisa pakai 2. Mohon maaf. Nanti yang 1 miliknya Pak Pendeta. Pak Pendeta memberikan ini apa namanya? Memberikan pertanyaan kepada yang di depan Pak Pendeta. Tapi jangan lupa Pendeta, doanya Pak Pendeta. Nah semoga didengarkan Pak, diberikan kelancaran semuanya. Pokoknya di sini banyak doa. Sama seperti saya datang ke masjid banyak doa Pak. Ke pura pun saya minta doa banyak pokoknya. Pokoknya saya minta doa banyak. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Besar harapan kami kita bisa bekerja sama dan mohon maaf tidak merasa hormat, tolong di WA Pak. Nanti namanya. Kalau ada balasannya terima kasih telah begitu biasa Pak, nanti balasan. Tapi besar harapan kami bisa diberikan masukan kepada saya. Karena masukan sekecil apapun itu berarti besar bagi kami. Mata saya 2, telinga saya 2, hidung saya 1, gitu Pak. Kaki saya 2, tidak bisa semuanya kami datangi Pak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak dan menghargai saya sebesar-besarnya telah menyita waktu. Dan setelah ini mungkin berkenan ada sepatah 2 patah kata dari Pak Pendeta. Untuk kami utamanya dan untuk semuanya. Sekian terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Utamanya kami dalam mengabdikan kepada bangsa dan negara. Terima kasih saya Mbak Rama Santi Om. Santi Om. Masih Pak. Terima kasih banyak untuk Bapak. Mohon maaf Pak, saya berdiri. Bapaknya silakan duduk aja nggak apa-apa. Ya terima kasih kepada Bapak Kapolres dan Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kita punya petinggi lagi, Bapak Pendeta resort juga namanya. Kita pakai istilah resort juga di sini. Jadi ada jemaat, ada resort, ada distrik, baru kantor pusat.
kantor pusatnya di Tarutung, Sumatera Utara, HKBP untuk gereja HKBP. Jadi untuk gereja tempat kita sekarang ini pakai 2 nama Pak. Jadi ini HKBP Denpasar nama jemaatnya, dan sekaligus di sini adalah resortnya. Jadi HKBP Denpasar Resort Bali. Nah di Resort Bali kita punya 3, simpelnya kita bilang cabangnya gitu Pak. Jadi ada di Nusa Dua juga, HKBP Nusa Dua, ada di Dalung, HKBP Dalung, dan di Lombok, HKBP Mataram di Lombok. Jadi kita punya 3, kemudian ada sedang proses juga pos pelayanan di Tabanan dan di Gianyar. Kemudian kebetulan pendeta resortnya sedang ada kegiatan di HKBP Nusa Dua, sedang ada perayaan juga di sana, maka beliau pendeta Mangasi Sianturi tidak bisa bersama-sama dengan kita, tetapi beliau sampaikan salam kepada kita semua. Soal total jemaat Pak, kita di gereja HKBP Denpasar tadi sekitar 300 kepala keluarga di sini, dan mayoritas sebenarnya tidak tinggal di sekitar ini, di sekitar Banjargeladak. Kita berada di sekitar, paling di daerah Pemogan, Denpasar Selatan, ya di Denpasar Selatan ada, cuman di daerah Pedungan ini tidak begitu banyak jemaat kita yang konsentrasinya. Yang tinggal di gereja itu hanya saya sama Bapak Hasibuan. Jadi kita berdua di sini yang tinggal. Dan kemungkinan nanti kalau informasi dari gereja, dari Bapak Hasibuan sama dari Bapak Simanjuntak, kalau ada kira-kira laporan-laporan sebagai ketua keamanan, begitu kira-kira Pak. Apa lagi kira-kira? Ya itu sedikit informasi yang bisa kami sampaikan Pak. Kalau soal membantu dalam hal penyuksesan program-program yang tadi Bapak telah sampaikan, tentu kami dari pihak gereja dengan senang hati dan merasa juga bahwa seperti Bapak katakan tadi, itu juga peran kami. Dan dengan terpencarnya jemaat HKBP sebenarnya yang tidak terkonsentrasi di tempat ini, berita itu kita akan bawa juga kemana-mana. Jadi jemaat yang ada di Dalung akan bawa ke Dalung, jemaat yang ada di Jimbaran akan bawa ke Jimbaran, begitu, dan informasinya kita akan pusatkan dari sini, kita sampaikan ke seluruh jemaat juga melalui. Jadi kita ada sektor-sektornya lagi Pak, ada 11 sektor jemaat kita, sampai lini-lini paling luar dari wilayah gereja ini, begitu. Kita sampai juga, masih ada juga yang ibadah. Walaupun kita sudah buka pospel di Tabanan, tapi yang ibadah dari Tabanan kemari juga masih ada, gitu Pak. Jadi kabar baik yang Bapak bawakan tadi tentang pelayanan-pelayanan Bapak, juga tentang kerjasama kita itu akan kita sampaikan ke jemaat dan akan dibawa ke tempat mereka masing-masing. Informasi itu juga akan dibawa oleh masing-masing jemaat, begitu kira-kira. Kita saling mendoakan Pak. Tentunya kami juga mendoakan suksesnya semua program-program yang telah Bapak sampaikan tadi, dan kami juga mohon doanya agar kami juga mampu dengan sekuat tenaga membantu program tersebut, sehingga kita bisa dalam keadaan damai, sukacita, tetap dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari, jauh-jauhlah keadaan keributan atau kriminal atau apapun dari tempat kita, biar kita tetap bisa bersukacita. Begitu kira-kira Pak yang bisa kami sampaikan. Untuk tambahan kami persilahkan kepada, nanti kita tutup doa lagi, boleh? Atau ada dibuka untuk sesi pertanyaan Pak? Oh ya, ya dari Bapak Kapolres mempersilahkan, ada yang kira-kira yang mau bertanya, mau disampaikan? Oh ya. Ada kira-kira dari jemaat? Silakan. Shalom.
Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang untuk Pak Kapolres Denpasar. Yang kami mau tanyakan Pak, terkait dengan aplikasi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Saya sudah download dan rasanya ini sangat bagus sekali untuk masyarakat ya. Cuman kan ini sendiri baru kami dengar di sini, sosialisasi di luar saya belum pernah dengar sih yang terkait aplikasi ini. Nah, pertanyaan yang paling krusial rasanya adalah terkait respon Pak. Terkait respon daripada pelaporan masyarakat, misalnya ada sesuatu di lingkungan sekitar kita. Nah, yang pertama ini tadi Polisi Banjar, kalau misalnya kami tinggal di Pego Pak, apakah ini misalnya bisa saya pakai ketika saya berada di luar Pego? Contohnya saya pas lagi di Ubud, saya melihat sesuatu hal yang tidak baik atau yang mengganggu keamanan misalnya gitu. Apakah itu juga akan langsung sampai ke yang di Ubud kah? Misalnya seperti itu Pak. Terus yang kedua, bagaimana dengan responnya? Apakah berapa lama gitu untuk responnya? Kalau yang paling utama sih rasanya di situ Pak. Terima kasih Pak Kapolres. Matur suksema Pak, namanya Pak Sitomorang. Yeah. Saya punya teman juga, satu angkatan saya Sitomorang Pak. Terima kasih, mohon maaf Pak Pendeta kami menjawab dan para jamaah sekalian. Jadi Polisi Banjar ini atau aplikasi ini, jadi peran Polisi Banjar itu memang kita lebih kepada pendekatan pemulisian masyarakat. Jadi kita lebih dekat dengan masyarakat, ada curhatan, permasalahan dan sebagainya. Untuk terkait dengan misalnya di Banjar ini kemudian kita melapor Banjar lain, itu memang fokus kita di Banjar masing-masing Banjar sendiri. Ya, kecuali ada kejadian, itu bisa. Namun responnya juga kembali lagi ke operator, begitu. Jadi untuk seperti itu Pak, di luar daerah lebih baik Bapak WA ke nomor lapor Pak Kapolres lebih cepat Pak. Gitu, ya, itu lebih cepat. Karena kalau di Banjar itu memang khusus untuk Banjar. Jadi maksudnya kenapa di dalam Banjar itu supaya bisa lebih mengenal, bisa lebih menata, bisa lebih memberikan ya istilahnya adem di dalam lingkungan sendiri di Banjar. Jadi kita kayak semacam ya kita kayak dalam satu gedung beginilah. Karena jauhan tidak bisa ketemu, jauh tapi dekat kan begitu. Makanya kita memakai aplikasi ini begitu. Untuk menyambungkan ke Kaling, menyambungkan ke Pak Polisi Banjar, menyelesaikan suatu permasalahan yang harusnya ke pengadilan atau sampai ke pidana pengadilan, namun cukup dilakukan RJ, restorasi justice. Nah, seperti contoh Pak, ada KDRT misalnya gitu. KDRT ini kan mungkin emosi sesaat, seperti itu. Ya cukuplah mungkin dengan diselesaikan, mungkin kita ngundang Pak Pendeta habis itu kan. Udah mungkin dengan agamanya mungkin sama Kristen. Kita berikan, udah selesai. Daripada sampai ke pengadilan yang namanya diadil ketok itu pasti yang merasa adil kan yang menang Pak ya. Terus yang kalah gimana? Yang di penjara, apalagi suami istri, gimana anaknya? Nah, seperti itu Pak mungkin. Mungkin ada juga permasalahan kecil seperti ini tadi pohon yang kita alami. Itu ya daripada ribut tetangga, ada sesuatu jadi turun temurun kan begitu. Nah dengan ada Polisi Banjar selesai damai. Dan permasalahan jadi quick response seperti itu Pak. Mungkin lebih misalnya habis melapor nanti biasanya akan muncul Pak dan notifikasi mesin. Tunggu hari ini untuk adakan paruman. Jadi memang bukan hal yang sangat urgen langsung gitu. Kecuali yang merah. Langsung operator nanti ke namanya comment center, langsung menghubungi misalnya kebakaran ya Ahmed, bahasa di kampung saya mohon maaf Pak ya, nggak tahu kok di kampung Bapak, bahasa planet di kampung saya itu amit-amit jabang bayi Pak. Nah, itu. Jangan sampai terjadi begitu. Kalau bahasa Bataknya oh sama lah Pak, nama jabang bayi juga. Kayaknya mendunia kayaknya, siapa yang dulu ini ya, kayaknya dulu zaman Gajah Mada kayaknya kasih. Seperti itu, jadi seperti itu. Jadi nanti operator langsung Pak,
Terus habis itu oleh operator nanti akan dihapus. Akan dihapus. Jadi tidak lagi paruman seperti itu. Kalau memang paruman artinya memerlukan kerjasama masing-masing tempat. Nah, nonton, oh dibersihkan sama-sama. Atau mungkin ya karena yang terbakar kos gak punya tempat lagi, atau rumah bedeng mungkin perlu tempat sementara untuk nginap dan sebagainya lah. Itu tergantung dari Polisi Banjar dan Kaling. Mungkin begitu Pak, tapi yakin dan percaya kalau emang butuh respon di luar Banjar, silahkan Pak di hotline saya. Kecuali Pak jam 4 pagi, kalau saya masih bangun tak balas Pak. Kalau tidak dibalas, berarti tidur. Kalau ajudan saya tidur kebalas, berarti orang lain yang balas Pak. Mungkin jawabannya beda, dia jawab salam kenal juga Pak, nah itu berarti bukan saya. Canda Pak, nggak mungkin. Mungkin begitu Pak. Terima kasih masukannya Pak, terima kasih luar biasa. Ini malah menjadi masukan kami. Perasaan kami sudah sosialisasi, ternyata belum. Kalau belum kita coba akan sosialisasi lagi Pak ya. Terima kasih banyak. Dan harapan besar kami bisa juga Bapak menyalurkan. Mungkin satu pertanyaan cukup Pak ya. Karena mohon maaf, kami akan jadi salah satu program juga Pak, kami akan melayat. Jadi kalau kita ada waktu begini, kami akan melayat akan ini. Ya itulah wujud kami mendekati para masyarakat. Jadi mungkin itu Pak Pendeta dapat kami sampaikan dan mohon maaf kalau kurang puas Pak ya, karena saya bukan alat memuas. Gitu. Itu mungkin dari kami Pak, nanti harapan kami kalau ada apa-apa cukup WA saja. Atau di Banjar itu pakai aplikasi Polisi Banjar. Oke. Mungkin itu dari kami Bapak Pendeta. Ini Pak berkenan menutup. Pertanyaan dari beliau, masih ada lagi? Mungkin? Atau kita menyerahkan helm dulu kali ya? Nah, saya menyerahkan helm dulu, mungkin berkenan. Mohon maaf Pak Ketua, sama tadi, nah sama Pak berkenan maju Pak. Beliau saya. Alhamdulillah, mari Pak Pendeta. Pak Pendeta yang menyerahkan. Menyerahkan ke beliau.
Ini HP-nya Bapak. Hah? Ya. Ya. Benar. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita, kami dari HKBP Denpasar mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kapolres, Ibu Kapolsek, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah bisa hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini. Lebih lagi kami diberikan hadiah yang luar biasa, sementara kami nggak bisa balas apapun. Bapak, kami mohon maaf sekali. Kiranya doa kami, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa membalaskan kebaikan Bapak Ibu sekalian dengan sukacita yang berlipat ganda untuk kedepannya. Segala harapan, impian, cita-cita semua bisa terwujud. Kiranya Tuhan menyertai segala aktivitas kita. Untuk itu, mari kita satukan hati. Kita bersama-sama berdoa dalam agama kita masing-masing. Saya akan pimpin di dalam agama Kristen Protestan. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu, atas segala berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi hingga pada saat hari ini. Engkau perbolehkan kami bertemu dengan saudara-saudara kami, orang tua kami dari Polresta Denpasar, dari Polsek Denpasar Selatan, bersama saudara-saudara kami, Bapak Ibu polisi dan pengamanan. Kami berbincang dengan sukacita pada hari ini, ya Bapak, untuk keamanan wilayah kami ini. Untuk itu kiranya Engkau yang berkati pertemuan kami ini, kiranya menjadi pertemuan perjumpaan yang penuh dengan berkat. Kiranya kami masing-masing dapat semakin terbangun, semakin tumbuh lagi, semakin erat lagi persekutuan kami, agar kiranya kedamaian yang daripadamu hadir atas kami, pribadi lepas pribadi, hadir atas tempat kami ini, Denpasar Selatan, dan secara khusus, secara umum, kota Denpasar dan di Pulau Bali ini. Kiranya damai yang daripadamu Tuhan menyertai kami seluruhnya. Pada saat ini juga secara khusus ya Bapak, kami bawakan saudara kami, Bapak Kapolres, Bapak Bambang, yang telah bersama-sama dengan kami pada hari ini. Kami merasa sukacita. Untuk itu ya Bapak, kami bawakan beliau. Kiranya Engkau yang berkati segala aktivitas pekerjaannya, segala cita-cita yang beliau cita-citakan, tentang studinya, tentang pekerjaannya. Tuhan, Engkau yang bimbing, berikan kebijaksanaan kepada beliau, cukupkan kiranya segala keperluan beliau dalam cita-cita yang baik. Kiranya Engkau juga turut dengan jalan yang baik, Engkau yang berkati beliau, sehingga apapun yang beliau cita-citakan dapat terwujud demi kebaikan orang-orang di sekitar beliau. Berkati keluarga Tuhan, berkati keluarga beliau, agar Bapak Bambang, Bapak Kapolres bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, dapat menjadi bapak, dapat menjadi suami yang baik juga di keluarga beliau, dan ada damai sejahtera di keluarga beliau. Segala kuasa-kuasa kejahatan kami tolak,
kami batalkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah segala kuasa-kuasa si iblis tidak mampu, tidak bisa menyentuh Bapak Bambang, saudara kami ini. Namun biarlah kuasa Roh Kudus yang tetap melingkupi beliau, agar kiranya damai sejahtera bisa tetap bersama-sama dengan beliau. Demikian juga dengan saudara-saudari kami, Ibu Kapolsek dan saudara-saudara kami yang ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan berkati mereka seperti berkat-Mu kepada kami, agar kemanapun Engkau perbolehkan kami berada, kami tetap berada dalam lingkupan damai sejahtera-Mu, kami tetap ada dalam kedamaian yang daripada-Mu. Jauhkan kiranya segala kuasa-kuasa jahat dari sekitar kami, namun lindungan-Mu lah ya Bapa yang ada di sekitar kami. Dimanapun kami berada, damai sejahtera yang daripada-Mu juga berada. Dimanapun kami berada, orang-orang di sekitar kami dapat bersuka cita. Untuk itu ya Bapak, sekarang kami mau kembali ke tempat kami masing-masing dan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau juga yang sertai kami di perjalanan. Jauhkan kiranya mara bahaya ya Bapa dari perjalanan kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami di dalam damai sejahtera yang daripada-Mu. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada, agar tetap dalam sukacita yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.